Kami ada di tempat ini, kami mau memuliakan nama-Mu. Kasih kuasa-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau rela mati karena mau menyelamatkan kami. Engkau rela tersiksa karena Engkau mau menjadikan anak milik kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah. Kehadiran kami saat ini, otoritas kuasa Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami, menyenangkan kasih-Mu di atas segala kasih, pertolongan di atas segala pertolongan. Tidak ada kasih yang setara dengan kasih-Mu, tidak ada kuasa yang sama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan Allah, Maha Pengampun, Maha Restorasi. Engkau mengenal keberadaan kami saat ini. Kami datang Tuhan ikut dalam hati. Engkau disiksa karena Engkau menyayangi kami atas segala pemberontakan kami. Kami tidak taat, tidak patuh kepada kebenaran. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah saat ini lewat pujian yang kami mau persembahkan, lewat kesaksian terutama, lewat ketelah hamba-Mu untuk melayani kami pada saat ini. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesainya, semuanya kami sangat rindukan otoritas kuasa Roh Kudus. Umat-Mu yang masih ada di perjalanan, secepat datangkan mereka ke tempat ini. Terima kasih. Dan menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yesus,
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Saya hanya ingin menyampaikan sukacita yang besar karena sesuai dengan kesepakatan kita bersama setelah kita menelusuri sejarah perintisan pelayanan Tuhan di Jemaat Arsul 11 lewat pionir-pionir yang sudah yang sudah ada di sini dulu, ya, keluarga almarhum Bapak Samori, juga Bapak Edi Togotli dengan trik-triknya di dalam penginjilan sehingga dia bisa membuka pelayanan di tempat ini. Dan itu terjadi 29 tahun yang lalu, ya, tahun 1993. Mengenai tulisannya sudah saya sampaikan dalam laporan saat Mukerwil di tahun 2022 yang baru, semua lengkap di sana tentang keputusan. Dan sebab itu pada hari ini kita bersyukur, ya. Saya ingat pada saat tahun-tahun 93, 94, 95 itu ya, bagaimana sulitnya dulu pelayanan tempat ini, jalannya begitu rusak, ya. Saya juga masih sering sekali-sekali mengantar mami dalam dinas untuk melakukan penyuluhan di tempat ini. Kami sering terjebak dengan lubang-lubang besar, akhirnya mobil harus berhenti, didorong pelan-pelan. Kalau dengan kesaksian dari Bapak Edi Togotli, dia terpaksa mendorong truk, lalu dasinya kotor, ya, kena apa itu, berpercikan, tapi dia tetap setia melayani, luar biasa, ya. Dan dilanjutkan oleh beberapa hamba Tuhan, Bapak Edi Siwu, ada Bapak Robert, ada Bapak Yapinus Gombo, dan terakhir saya masuk pada bulan Oktober 2009. Puji Tuhan, saudara sekalian, saya merasakan Yesus kita begitu baik telah memberkati jemaat Kosan Arsul 11. Ya, kasih Tuhan tentu semakin akan nyata kalau semua jemaat Tuhan mau menyatukan satu semangat perjuangan. Ya, kalau mau, pasti akan terjadi sesuatu. Karena apa? Tuhan taruh gereja di Arsul 11 itu artinya ada maksud Tuhan untuk menyelamatkan Arsul 11, kampung Via. Siapa yang diselamatkan? Saudara tidak usah tahu, tapi saudara diminta untuk jadi saksinya Yesus. Kabarkan tentang Yesus lewat kehidupanmu, lewat tingkah lakumu, lewat pergaulanmu. Tidak usah bicara apa-apa, tunjukkan kehidupanmu yang sudah dibaharui oleh Yesus saja. Itu sudah kesaksian yang luar biasa, yang membuat pasti akan ada banyak orang akan bertanya-tanya, ya, dan itu pasti akan membawa mereka datang kepada Tuhan. Kita tidak usah kita doa puasa. Kenapa, saudara sekalian? Saat-saat ini kita banyak dibatasi dengan aturan-aturan pemerintah dan lain-lain, tapi doa tidak pernah diatasi. Amin. Doa tidak pernah ada yang bisa mengatasi. Dan itu hubungan kita dengan Tuhan, dan Roh Kudus menolong kita. Apa maunya jemaat Kosan Arsul 11, pasti Tuhan perhatikan itu. Dan Tuhan pasti mencintai Arsul 11, mencintai banyak orang yang ada di Arsul 11. Mereka didatangkan ke sini bukan begitu saja, tapi ada rencana-rencana Allah yang kita belum tahu. Mari kita praktekkan kehidupan kasih.
Kasih Kristus jangan buat saudara saja dengan saudara sesama kita, tidak, tapi kepada yang lain. Nah, ini momentum di ulang tahun kita yang ke-29 dengan tetap berpegang agar iman kita tetap teguh dan kita terus bertumbuh di dalam semangat mempertahankan kerajaan sorga. Tujuan hidup kita kerajaan sorga. Amin. Katakan kiri kanan, tujuanku kerajaan sorga. Tujuanku kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Terima kasih buat waktu yang diberikan untuk saya menyampaikan bahwa betapa baiknya Tuhan. Dalam setiap langkah hidup, kalau Tuhan masih memelihara, Tuhan masih berikan kesempatan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sangat bersyukur Tuhan sudah menyediakan keselamatan dalam hidup. Saya tidak banyak berbicara, tapi di sini saya undang teman-teman pelot, ibu-ibu, kita maju ke depan untuk menyanyikan sebuah pujian, kita membawakan kepada Tuhan. Bersandar ajaiblah rajamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia
mati bagi kami, agar kami yang berdosa ini dapat hidup. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Terima kasih untuk penjagaan dan pemeliharaan. Engkau yang selalu ada bagi kami. Engkau yang selalu hadir. Kami akan mendengar firman-Mu, firman kebaikan-Mu, firman yang adalah Engkau sendiri. Terima kasih untuk perjalanan panjang jemaat Hosana. 29 tahun sudah Tuhan menyertai. Masa sukar sulit yang telah dilalui, kalau hari ini ada sampai dengan 29 tahun, itu hanya karena kebaikan. Kau sungguh berkemurahan dalam seluruh kehidupan umat-Mu, gembala sekeluarga dan seluruh hidup. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar firman kebaikan-Mu, firman pengajaran-Mu, firman hidup. Dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, haleluya. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 begini bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini ayat untuk ulang tahun. Jadi tetap bertumbuh, berakar, mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Puji Tuhan. Bacaan pertama di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam. Matius pasal 27 ayatnya yang ke-45. 1, 2, 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kita belajar bahwa Yesus diadili sebanyak 6 kali. 3 kali di pengadilan Romawi dan 3 kali di pengadilan Yahudi. Di pengadilan Yahudi dia diperhadapkan kepada imam besar Kayafas. Juga diperhadapkan kepada Hanas, adalah mertua daripada imam besar Kayafas. Dan yang ketiga dia diperhadapkan kepada majelis gereja San Erik. Sedangkan pada pengadilan Romawi, pertama-tama dia diperhadapkan kepada pengadilan daripada Pilatus. Dan ketika ada di pengadilan Pilatus, orang memberitahu kepada Pilatus bahwa Raja Herodes sedang ada di Yerusalem. Sehingga Pilatus mengirim Yesus untuk diadili oleh Herodes. Sampai di Herodes, dari sana Herodes mengirim kembali kepada Pilatus. Sehingga Pilatus mengadili dia 2 kali dan Herodes 1 kali. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, sebelum dia datang kepada penghukuman, tersalib di kayu salib dan mati, dia mengalami pengadilan sebanyak. Di dalam pengadilan yang dia mengalaminya, sementara dalam pengadilan itu dia dianiaya, dipukul, diludahi, ditampar dan lain sebagainya. Injil keempat Injil mencatat bahwa pada saat di pengadilan itu, di Taman Getsemani ketika mereka menangkap dia, tangannya diikat. Bayangkan tangannya terikat mulai dari hari Minggu jika kita ikuti sejarah gereja sampai dengan kematian di kayu salib, tangannya tetap terikat.
pada saat dibawa ke kayu salib, tangannya dibuka untuk mengikut saya. Jadi dengan tangan terikat, dia tidak dapat berbuat apa-apa ketika dia ditampar. Tidakkah dia pelek mukanya karena tangannya sedang. Ketika orang menendang dia tidak dapat bikin apa-apa karena tangannya sedang terikat. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, namun hari ini kita membaca firman Allah. Lukas melaporkan kepada kita bahwa ada gembala-gembala yang menjaga ternak di padang. Hari ini bagian daripada itu, sebagai hamba Tuhan, saya pun juga sedang menjaga Bapak Ibu Saudara dengan firman Allah di padang dunia. Gembala-gembala menjaga ternak. Ternak bicara tentang jiwa-jiwa, ternak bicara tentang kehidupan kita. Namun ada gembala yang menjaga dengan firman Allah, firman kebenaran, sepanjang kita menjadi anggota gereja menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu, hal ini sudah difirmankan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung, ternak, dan segala. Manusia berusaha untuk menjinakkan ternak, karena itu sudah difirmankan oleh Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Dan hari ini kalau kita bisa menggembalakan ternak yang liar, karena itu bagian daripada firman Allah kepada kita. Kita berkuasa atas kematian Yesus Kristus. Kita diberi kuasa untuk menguasai segala hal, termasuk sifat kita yang bagaikan ternak. Kadang-kadang kita seperti ternak yang liar. Kata-kata kita selalu kotor keluar dari mulut kita. Sifat kita tabiat kita seperti ternak yang liar. Namun Kejadian pasal 1 mencatat Allah memberi kuasa untuk kita menjinakkan. Lukas mencatat gembala-gembala di padang menjaga ternak. Kelakuan kita dijaga dengan firman Allah sajalah, sehingga kita dilahirkan Allah menjadi anak-anak kebenarannya, anak-anak ketebusan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, tema kita dari Bethlehem sampai dengan Kalvari. Kelahirannya di Bethlehem sudah tidak layak sebagai seorang manusia, dan mati pun juga sebagai orang hukuman, disalibkan di tengah-tengah dua penjara. Yang bisa berkuasa atas ternak adalah mereka yang segambar dengan Allah. Alkitab mencatat, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan, burung, ternak, dan segala itu. Yang bisa berkuasa atas ternak adalah mereka yang segambar. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin bukan kita berbeda satu dengan yang lain, namun di hadapan Allah kita ini segambar, karena kita telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal itu. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita segambar dengan Allah. Kita mampu menguasai sifat tabiat kita seperti ternak. Suami dapat menasihati istri, istri dapat mengingatkan kepada suami, begitu juga dengan anak-anak kita. Karena kita ini segambar, kita mampu menguasai tabiat-tabiat ternak. Firman Allah berkata, hanyalah yang segambar dengan ternak sajalah, yang segambar dengan Allah sajalah, yang dapat menguasai ternak. Ternak di kandang dikosongkan oleh gembala. Itu sebabnya Yesus lahir. Lukas mencatat gembala-gembala menjaga ternak di padang. Itu sebabnya kandang kosong. Yesus lahir di kandang yang hilang. Kehidupan kita yang bagaikan kandang yang ada ternak, namun oleh firman Allah yang disampaikan oleh gembala, yang disampaikan oleh hamba Tuhan, sifat tabiat kita sebagai ternak kosong, lalu Yesus lahir dalam kehidupan kita, yang hari ini kita layakan kematiannya. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, dari Bethlehem sampai Kalvari, peristiwa kelahiran Yesus Kristus
Karena kandang kosong, gembala menjaga ternak. Kejadian mencatat hanya yang segambar dengan Allah sajalah yang dapat menjaga ternak. Itu sebabnya tidak rugi kita menjadi orang percaya, tidak rugi kita menjadi jemaat di sana. Kita sangat rugi kalau tidak datang beribadah kepada Tuhan. Karena datang beribadah kepada Tuhan adalah bagian di mana kita terus tumbuh, berakar, bertumbuh, berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tinggal di rumah kita tidak dapat apa-apa. Kita hanya hidup kita menjadi sia-sia, nonton segala hal kita lakukan. Kita datang beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita akan terus bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, kandang yang tadinya bawa kotoran ternak, penuh dengan segala macam hal. Ketika Yesus lahir, kandang itu, kita ingat persis bagaimana tabiat dan kelakuan kita. Kita orang yang mudah tersinggung, kita mudah tangan kita melayang. Tetapi puji kepada Tuhan, kandang itu telah dikosongkan, ternak itu telah dijinakkan, sehingga hidup kita menjadi segambar dengan Allah. Yang cerai telah pergi, tabiat tukang tersinggung telah pergi, malas telah pergi, karena kita telah segambar dengan tangan kita yang tadi ringan, gampang pukul ini, segala hal kita dapat lakukan. Puji kepada Tuhan, karena kandang telah dikosongkan, gembala-gembala telah menjaga tabiat kita dengan firman Allah di padang dunia. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, Yesus berkesempatan lahir karena ternak sudah dipindahkan ke padang dan dijaga gembala-gembala yang segambar. Tugas kita selalu mendoakan Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala, pembantu-pembantu mimbar, agar mereka selalu menyediakan makanan rohani kepada jiwa kita, agar kita terus dididik dari hari ke hari, diajar dari hari ke hari, untuk kita bertahan dengan segala hal yang sedang terjadi di dalam. Matius pasal 2 ayat 16 berkata, Herodes marah. Dia menyuruh membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Kadang hati kita ketika kita relakan di tempat Yesus, iblis seperti Herodes pasti mencari jalan untuk membunuh firman yang tumbuh di kita. Kemarin, hari ini, besok dan seterusnya, Herodes tetap mencari jalan untuk menawarkan iman percaya kita, membuat kita lemah. Syukur kepada Tuhan karena firman Allah hari ini saya sampaikan. Ingat, Herodes pasti datang membunuh bayi 2 tahun. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sadar tidak sadar kita telah kembali lagi ke cara hidup kita yang menurut kita aman. Pulang dari gereja, pergi taruh firman Allah, tinggal nanti hari minggu depan bawa lagi datang. Sepanjang minggu kita tidak buka. Namun setiap hari kita lebih rajin buka HP daripada buka firman. Bangun pagi HP kita pegang, baca segala hal, balas segala hal. Alkitab kita. Itu adalah Herodes yang sedang membunuh iman percaya kita. Haleluya. Di sini tidak ada, tapi saya perlu sampaikan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Herodes mencari cara untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Mungkin hari ini hati menjadi berhala seperti Herodes yang datang membunuh iman percaya kita. Kita rajin membaca HP daripada membaca firman Allah. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, Herodes harus dikalahkan dengan kematian Yesus Kristus. Herodes harus kita gantung menggantikan Yesus Kristus. Janganlah tabiat kita membuat Yesus Kristus tersalib untuk yang kedua kali. Tetapi kalau hari ini kita mendengar firman Allah dengan kematian Yesus Kristus, harusnya hidup kita menjadi berubah. Karena kita telah tahu Yesus Kristus telah kalahkan segala macam tipu daya iblis, dan Dia membawa kita kepada hidup yang kekal. Seperti Petrus sebagai seorang nelayan, kita dipanggil dari cara hidup kita. Apa latar belakang kehidupan
kehidupan kita. Seperti Petrus yang adalah nelayan, Yesus panggil, mari saya jadikan engkau sebagai penjala manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, iblis pernah menggunakan Petrus untuk menggagalkan rencana. Rencana Allah pertama di Taman Eden, iblis telah datang mengalahkan keluarga yang diciptakan oleh Allah. Dengan tangan Allah sendiri dia membuat keluarga itu. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan dunia dengan tangannya sendiri. Dia menciptakan manusia segambar. Namun iblis datang mengalahkan keluarga. Allah datang bicara lewat nabi, Allah datang bicara lewat hamba-hamba Tuhan, hakim-hakim, tapi umat Israel tetap keras kepala, tidak mendengar. Allah datang jadi wujud manusia dengan Yesus Kristus yang kita sebut dengan anak. Yesus mau berkorban bagi kita. Yohanes pasal 18 mencatat saat Yesus ditangkap, tangannya dibelenggu. Saat di hadapan imam-imam, ia ditampar dengan tangan dibelenggu. Ketika dibawa ke Pilatus dengan tangan dibelenggu, sehingga ketika ditarik dia jatuh. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, dia jatuh dan terbentur karena tangannya terbelenggu. Dia jatuh dan terbentur apa saja yang ada di sekelilingnya karena tangannya terbelenggu. Karena hari sudah malam menunggu pengadilan, dia diikat di pelataran raja. Yesaya 53 mencatat seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Kita belum tidur dengan nyenyak. Kita boleh tidur dengan nyenyak, namun dia diikat dan disiksa semalam-malam. Kita pulang kerja capek, kita tidur. Tapi pengorbanan Yesus, dia disiksa semalam-malaman menunggu pengadilan keesokan hari. Tidak sedikit aniaya dan pelukan yang diterima oleh Yesus Kristus agar kita ini dilayakkan menjadi anak. Hari ini di posisi kita masing-masing, saat kita mendengar firman Allah, Yesus bilang, saya mau lakukan itu agar engkau. Yesus bilang, lihat dirimu, saya mau engkau segambar dengan dia. Saya mau engkau segambar dengan Allah yang mempunyai kuasa untuk menggembalakan ternak. Mulai jam 12 sampai jam 3, firman Allah mencatat kegelapan menutupi dada. Yesus lah terang yang mulia itu, terang sejati, terang yang turun dari surga. Allah menjadikan dia terang hari pertama dan hari keempat dalam Kejadian pasal 1. Bicara tentang terang sejati daripada Yesus Kristus. Dalam kitab Kejadian, yang pertama diciptakan adalah terang. Dan terang itu bicara tentang Yesus Kristus. Tidak saja terang dijadikan, Allah pun juga melengkapi dengan benda-benda terang. Pada malam hari bulan dan bintang, pada siang hari adalah matahari. Mazmur 36 ayat 10 menulis, In lumine tu fidemus lumen, yang artinya dalam terangmu kami melihat terang. Raja Daud, jauh sebelum Yesus Kristus lahir, dia telah sampaikan, dalam terangmu kami telah melihat terang. Dan hari ini kita telah lihat terang itu yang adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang merupakan terang dunia bagi kita. Lalu apa hubungannya dengan kegelapan Jumat Agung? Lukas mau memperingatkan kita. Firman yang kita baca di dalam Lukas mau mengingatkan kita, yang pertama, dunia kembali kepada keadaan semula. Dunia benar-benar hidup tanpa Allah saat Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita perhatikan bagian. Dunia kembali kepada keadaan semula. Dunia benar-benar hidup tanpa Allah saat Yesus menghembuskan nafasnya. Ya. Mungkin di depan kita, besok, lusa, dan seterusnya. Karena beratnya hidup ini, Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir dari kehidupan kita. Sangat berbahaya Bapak Ibu saudara-saudara. Firman Allah mencatat ketika Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, dunia menjadi gelap, sekelilingnya menjadi gelap. Ingat kematian Yesus pada saat dia menghembuskan nafas yang terakhir, dunia menjadi gelap. Dalam perjalanan iman kita ke depan, kalau sampai Yesus menghembuskan nafas yang terakhir dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita menjadi gelap. Kita menjadi alat-alat daripada Herodes, alat-alat daripada iblis. Alkitab mencatat ketika Yesus menghembuskan nafasnya, bukan kegelapan gerhana matahari, tetapi kegelapan luar biasa, kegelapan yang dahsyat. Jam 12 terakhir menunjukkan kekejaman hidup manusia. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan hati manusia. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, gelap gulita di Golgota pada Jumat Agung menunjukkan bahwa dunia dan manusia kita belum terlalu melangkah jauh dari hal kebenaran dan kasih. Umur dunia sudah cukup tua, tapi manusia di dalamnya ada pada titik start 0 km. Kematian Yesus Kristus kiranya memotivasi kita untuk bergantung berharap sepenuhnya. Yang kedua, matahari menjadi gelap karena Tuhan adalah sumber dari mana matahari memperoleh terang. Gelapnya seumpama seperti lampu yang ketika listrik PLN padam, lampu ini. Yesus sebagai sumber terang, matahari terang karena ada Yesus, karena ada Allah. Ketika Yesus mati di kayu salib, matahari itu juga menjadi redup dan terang. Ingat, kalau tidak ada Yesus dalam kehidupan kita akan seperti gelap di dalam dunia. Kehidupan kita akan menjadi alat kuasa dari Allah. Dalam Injil Matius dan Lukas dikisahkan bukan saja matahari yang menjadi gelap, tetapi ada juga gempa bumi yang dahsyat. Bumi gemetar dan ketakutan ketika menyaksikan sumber hidup terang sejati itu dilumat oleh kuatnya dosa dan pemberontakan manusia. Dunia ciptaan Allah pun juga gemetar dan ketakutan ketika Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tidak saja matahari menjadi gelap, tapi gempa bumi, dunia gemetar ketakutan karena Yesus Kristus yang adalah sumber hidup itu hanya karena kedengkian hati manusia dia telah binasa. Jumat Agung ini jangan mau hati kita dalam kegelapan. Jangan mau kita menjadi sumber penghambat terang. Jadilah segambar dengan Allah agar dapat berkuasa atas ternak. Untuk kelakuan ternak Yesus datang mati. Untuk kandang kotor Yesus telah lahir di sana. Jumat Agung telah membuktikan Yesus datang bagi kita. Lihat dia tergantung antara dunia dan surga agar kita segambar dengan Allah. Dunia dan surga ada jarak, ada pemisah yang sangat jauh, tapi karena salib Kristuslah yang telah menghubungkan dunia dan surga. Karena salib Kristuslah Bapak Ibu Saudara dan saya diselamatkan. Salib Kristuslah yang menghubungkan jarak yang terpisah ini, dunia dan surga. Salib Kristuslah yang menghubungkannya. Mari kita terus percaya di Jumat Agung ini kita lihat penderitaan dan kematian Yesus Kristus sebagai wujud Allah agar kita segambar dengan Dia. Bapak Ibu Yesus Kristus kasihi,
Dari Betlehem sampai Kalvari, Yesus telah melakukan semua ini bagi kita. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini, karena kami belum menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Kami belum menerima firman-Mu pada pagi hari ini, yang menceritakan bagi kami Tuhan betapa agung dan mulianya pengorbanan-Mu. Engkau rela berkorban untuk dosa-dosa dan kesalahan kami. Engkau rela berkorban untuk mengambil kami, membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga. Kami bersyukur buat Tuhan, karya-Mu yang begitu agung untuk menyelamatkan kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih karena Kau mengasihi kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah beritakan firman-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu dimanapun dia pergi, dimanapun dia melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Ada urapan yang Tuhan Engkau berikan, urapan senantiasa baru bagi hamba-Mu Tuhan, supaya Tuhan dimana dia memberitakan Injil-Mu, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayanannya, memberkati tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri Tuhan, memberkati sebagai Tuhan pengurus majelis daerah Tuhan, memberkati sebagai hamba-Mu Tuhan di dalam melayani di mana-mana tempat Tuhan. Hamba-Mu menaburkan berita sukacita daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami sudah berdoa dan kami mau masuk untuk menerima Tuhan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jesus.
Kita ada hari ini hanya karena kebaikan dan kemurahan. Dia relakan hidupnya dia niaya. Dia relakan hidupnya hina agar kita dimerdekakan, agar kita menjadi anak surga ini. Mari kita dengar firman Tuhan sebelum kita makan roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan menjadi kekuatan pengampunan dosa-dosa kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum dengan iman. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur telah menerima tubuh dan darah-Mu, dan biarlah bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami semua. Terima kasih Bapa, saat ini umat-Mu akan mengembalikan milik Tuhan dan juga persembahan tangan. Biarlah Engkau kuduskan semuanya Bapa, dan biarlah semuanya itu kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa surgawi, kami sudah berdoa mengucap syukur dan akan melakukan menyampaikan persembahan kami. Haleluya, amin. Mana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dan kegiatan dari sekolah minggu sampai hari Minggu dan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus kita jam 5 subuh ya. Jam 5 subuh kita akan beribadah. Mungkin hanya itu pengumuman untuk
kegiatan ini mungkin dari sekolah minggu, pengurus sekolah minggu mungkin ada kegiatan pengumuman. Sekolah minggu ada pengumuman. Ada pengumuman. Ada pengumuman dari sekolah minggu. Iya. Kita sudah sampaikan jam 4 sore ada sekolah minggu, masuk absen jam 4 sore. Jadi seperti itu. Ya, nanti masuk absen dulu, habis itu ibadah. Dari rumah sudah mandi semua toh, nanti sore. Ya. Melanjutkan dengan kegiatan, malamnya ada pemutaran film itu rohani, film Tuhan Yesus. Nanti kegiatannya pada besok hari full. Baik, teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan juga memperingati ulang tahun GPDI Hosana yang ke-29. Kami mengucap syukur Tuhan di mana kami boleh menikmati hadirat Allah di sama-tengah kami dan telah menjamah kehidupan kami lewat firman Allah, di mana kami lebih meyakinkan hati kami dengan sungguh bahwa Engkau sungguh Allah yang penuh kasih, all out kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas untuk kami manusia. Engkau selamatkan kami yang walaupun tidak layak, tetapi Engkau selamatkan kami. Engkau siapkan keselamatan buat kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan biarlah ini terus Tuhan menjadi kekuatan kami yang selalu mendorong iman kami bertumbuh untuk tetap mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kami mau kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar Tuhan,
Kami mau hidup takut akan Tuhan. Kami mau senantiasa mempermuliakan nama-Mu di dalam sisa kehidupan kami. Kami menjaga 4 pilar dalam kehidupan kami. Selalu membaca firman Allah, bersukacita di dalam Tuhan, berdoa senantiasa, dan tidak pernah berhenti mengucap syukur kepada Bapa di surga. Biarlah kebaktian ini menjadi penopang kami di dalam kami melangkah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Terima kasih Bapa Surgawi. Firman-Mu yang sudah disampaikan biarlah meneguhkan kami semua untuk tetap hidup sesuai dengan rencana Allah, rencana keselamatan kami semua umat manusia. Doa buat seluruh umat-Mu, biarlah Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan, Kau memberkati apa yang mereka kerjakan sehari-hari Tuhan, dan biarlah mereka lebih berserah dan menyerah ke dalam tangan Tuhan, karena di dalam tangan-Mu ada jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak Surgawi. Pemerintah kami juga dari pusat sampai daerah juga Tuhan pelihara ya Bapak. Berikan kesejahteraan buat Indonesia tercinta, buat Papua, buat Kabupaten Kerong Tuhan, buat kampung Ethiopia. Biarlah berkat kesejahteraan damai-Mu selalu menyelubungi kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapak. Dan saatnya umat akan kembali ke rumah masing-masing. Biarlah Tuhan lindungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya, tibakan dengan selamat, baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki. Dan biarlah di dalam segala situasi kami tetap mengagungkan nama-Mu. Inilah doa kami Bapak, yang kami sudah naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengatakan kita menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Bawa dan terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sekalian masuk dalam kerajaan-Nya untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami akhiri ibadah pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tete. Selamat tahun Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat Agung. Pak Pendeta, selamat Jumat Agung. Tante Erlin, selamat Jumat Agung. Mama, mana nih tanganku? Mama selamat Jumat Agung. Mama selamat. Bude, selamat Jumat Agung. Om Iwen, selamat ulang tahun lagi Jumat Agung. Aduh. Ibu, selamat Jumat Agung. Selamat Jumat Agung, Bapak. Selesai ibadah Jumat Agung, kita lanjutkan dengan jamuan kasih bersama jemaat GPDI Hosana Arso 11. Ini suasana makan bersama jamuan kasih setelah ibadah Jumat Agung jemaat GPDI Hosana Arso 11. Ada menu apa saja? Menunya campur-campur.
Menunya campur-campur ini. Disesuaikan dengan menu masing-masing dari rumah. Sayur favorit. Ada telur, ada ayam, ada sup, ada mie, sayur singkong, ada rebus-rebusan. Mami ada bawa apa ini? Oh, Mami ada bawa keluar sayur burak ini. Ada burak. Ada ini sayur apa ini? Ada kerupuk. Saya tahu ini sayur singkong dari mana ini? Ini andalan sayur singkong ini. Alias sayur tutu. Ini sayur tutu ala Mama Rahel. Ini ada ayam rica-rica, sayur lelem. Sayur apa? Rupanya sayur Manado. Apa namanya? Sayur lelem, ayam rica-rica. Sayur lelem. Lelem. Ini yang memasak masakan khas Manado. Sayur lelem. Lelem. Iya. Ada sayurnya Manado. Oh, sayur lelem. Sayur lelem. Ya, ambil sendiri. Ambil sendiri, Rahel. Masih. Yo. Ya, selamat makan anak-anak. Ini anak-anak dan remaja-remaja nih yang siap untuk camping pasca. Ya, siap. Dan yang remaja-remaja khususnya piring-piring kotor sedang menanti. Ada sih pulang, ada sih. Selamat memperingati